Silakan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi pada tombol lonceng supaya tidak tertinggal video seputar misteri dan pembahasan menarik lainnya, dan klik tombol like juga jika sahabat menyukai video ini. Mungkin akan terjadi kejadian-kejadian besar di dunia. Saya tidak bisa secara detail ngomong detail kepada Anda, tapi tanda-tandanya sangat banyak dan saya dilapori oleh anakku, Bu Sopo. Jadi kita jali karo teko tenang. Jali bocah ora dhuwur cilik sak imam ini dhuwur pas. Mripate kene nganggo kaya anggur, ngene iki ning kene kaya dempul sing mlotrok niku lho. Sing kiwa. Tanda-tanda mata satu itu di mana nanti iki ngene, ojo percaya karo aku. Ning golek nabi ngono wae. Jadi nanti ada Rasulullah kan sudah bicara banyak mengenai Imam Mahdi, mengenai asap yang akan mengepul ke seluruh bumi. Mulane masjid niku nomor 1 ayo diuri-uri sebab nek dajjal teko perlindunganmu adalah di dalam masjid. Nek dajjal teko kuwi ana 40 dina. Di hari-hari pertama itu satu hari itu panas terus, sedina sunyi panas terus, sedina sunyi bengi terus. Jadi dino iso model sak piturute lah. Selama 40 hari. Setelah itu nanti akan datang sampai nanti datang Nabi Isa dan seterusnya. Dan itu Rasulullah sudah menunjukkannya, kan Rasulullah sudah tahu sejak awal. Sejak beliau dibuka dadanya oleh malaikat Jibril Al-Amin alaihissalam, Rasulullah dibukakan hijabnya sehingga dia bisa melihat masa lalu, masa depan di dalam satu entitas. Jadi mulai desa iki, alhamdulillah yang Pak Do ono pengajian ini berarti ini adalah salah satu titik yang oleh Allah memang direncanakan untuk lebih diselamatkan daripada tempat-tempat yang lain. Inka Maya hancur lebur oleh Spanyol, musnah habis di Amerika Latin, penjajahnya sampai ke Afrika, ya toh, sampai ke Asia. Terus kita kena. Terus di Prancis ada yang namanya Renaissance. Mereka menyebutnya masa pencerahan, padahal itu adalah monumen kegelapan. Itu monumen mulai gelap dunia itu ketika itu. Ya, tapi untuk melajari itu tidak bisa ngomong serabutan. Wes. Nanti masih ada halangan ini. Setelah Renaissance beres, wis kabeh jur do melu, wong Jawa dhewe melu londo sak piturute. Nanti puncaknya adalah Perang Dunia Pertama, di mana kerajaan besar terakhir yang namanya Ottoman itu ditawur oleh sekutu sehingga hancur lebur, terkeping-keping, kemudian tersisa hanya Turki itu. Makanya ini ada hubungannya sama sisa Turki sebenarnya. Tapi bukan Turki sekarang, Turki Ottoman, satu kerajaan koalisi bareng-bareng perdikan dadi siji sebenarnya begitu. Nah itu dihancurkan sama sekutu. Jadi Ottoman dihancurkan oleh sekutu itu sama dengan Arab, negara-negara Timur Tengah dihabiskan oleh sekutu semua, yang namanya Arab Spring. Afghanistan disikat, terus apa? Irak disikat, Libya disikat, dan sampai hari ini Syria belum selesai disikat. Itu peristiwanya sama. Dan sekarang Indonesia maunya dijadikan seperti Ottoman, akan dipecah belah seperti itu. Nah, jadi Allah, Rasulullah, Nur Muhammad dalam kurung besok-besok jadi Muhammad Rasulullah bin Abdullah ya. Barkui malaikat, dari malaikat ini dicopot siji jadi iblis dikai pasukan jenenge setan. Terus salah satu danyonnya namanya Dajjal. Terus senjata nih kuwi jenenge Ya'juj dan Ma'juj. Kaki wis saya ono kabeh saiki. Wis ono kabeh. Tapi Dajjal itu tidak bisa masuk Madinah, tidak bisa masuk Mekah nggih Gus nggih. Gitu. Jadi Dajjal itu siapa saja didalangi Dajjal harus taat. Dan kalian jangan taat kepada Dajjal, meskipun untuk itu kalian menjadi tidak makmur. Karena cirinya orang yang taat sama Dajjal, dia akan enak, dia akan makmur. Nah justru sekarang ini kita harus berani tidak makmur. Dan kalau kita makmur itu karena Allah, bukan karena Dajjal. Ngerti ya Mas ya?
Kalau kita kaya, kalau kita makmur sejahtera, kalau bisa jangan karena uangnya Dajjal, jangan karena kedoliman, tapi karena rezeki dari Allah. Nah, terakhir, Dajjal bisa menguasai seluruh dunia, tapi tidak bisa masuk Mekah dan Madinah. Jadi, masuk Magelang bisa enggak? Bisa. Takut enggak Anda sama Dajjal? Jadi Dajjal tidak bisa masuk Mekah Madinah, itu software apa hardware? Software. Sekarang asal engkau punya tauhid Mekah di dalam dirimu dan punya muamalah Madinah di dalam dirimu, Dajjal tidak bisa menyentuh kamu. Jelas nggak? Ayo Dajjal Rinio, Ki, ketemu Mekahku, ketemu Madinah. Oh no, nggak perlu tantangan. Begitu dia moro melayu kan gitu. Tapi ngerti ya Mas ya. Jadi nak wali itu sekalian tak lengkapi wae kowe ben rusuk unggul golek sing ora-ora kowe engko. Kok sultan wong njur kowe mbetutut ngono kae. Kowe kuruwe mergo mikirke Sultanul Auliya kowe. Oke. Sultanul Auliya itu juga sebuah ijtihad, sebuah pemahaman baru. Sebenarnya kata Sultanul Auliya tidak ada juga dalam syariat ya, tapi itu karangan lah, itu apa jenenge, karangan dengan niat baik. Sultan itu kekuatan khusus dari Allah. Makanya saya selalu menyarankan Anda kalau punya masalah besar, wiritannya la haula wala quwata wala sultana illa billahil aliyil azim ya, la haula wala quwata wala sultana illa billahil aliyil azim. Tidak berarti kita melanggar, itu kita memang ditawari oleh Allah. Fangfudhu la tangfudhuna illa bisultan, di surat Ar-Rahman juz 27 dibaca, nanti dicari. Nah, sultan itu makanya raja-raja Jawa di zaman Islam juga disebut sultan. Dari Ataturk dulu dimulai kata sultan, karena sultan adalah tawaran kekuatan dari Allah yang ekstra kuat. Sama dengan di Al-Hadid, keris itu nyata karena di dalam besi yang diturunkan Allah ada kekuatan yang sangat dahsyat menurut Allah sendiri kan gitu. Nah, jadi gue tetap orang ngerti gue kok sebabnya apa? Aku ya orang ngerti. Upama aku ngomong, gue meng jariku ya, saya meng jariku. Bar gue Nur Muhammad ya. Nur Muhammad itu adalah Rasulullah ketika dia belum menjadi anaknya Abdullah karo Aminah. Jadi itu Muhammad ketika masih wujud cahaya. Kelak Muhammad itu ditransformasi menjadi jasad. Dijatah 63 tahun diliwatnya Pak Abdullah karo Bu Aminah. Nah setelah itu dan sebelum itu Rasulullah tugas entah di mana. Menurut saya beliau sekarang pun tugas di mana-mana dalam bentuk yang tidak seperti 63 tahun itu. Jadi jenengan tuh badi dadi wong urip mergo dadi wong Islam. Wong Islami langsung karo Kanjeng Nabi, berarti sampean iki wis ning poke, ning sangkane donya iki. Sangkane dumati. Jadi wis karo Kanjeng Nabi langsung. Jadi Allah itu bikin Nur Muhammad dulu. Besok Nur Muhammad itu jadi Muhammad bin Abdullah yang kemudian difungsikan dikasih pangkat namanya Nabi, dikasih jabatan namanya Rasul. Barang siapa meneruskan otoritas itu maka dia berada di jalur risalah. Barang siapa meneruskan ilmunya Muhammad berarti dia dalam jalur nubuah. Ini nek ilmu akademis kaya ngono kuwi. Ali itu orang yang paling diistimewakan dan memang paling istimewa sebagai pendamping Nabi Muhammad SAW. Nek Nabi Muhammad itu juluane Madinatul Ilmi, kotanya ilmu, jadi kutoning ilmu. Nek Ali itu babul ilmi, lawangi ilmu ketahuan. Nah niki nggih lawangi gede tenang lawangi. Insyaallah. Jembar lawangi nggih. Dan Ali itu Adowo nek arep tak critake Sayyidina Ali bin Abi Thalib ya. Khusus untuk Jogja sekarang ini sebenarnya tingkat Merapi waspada itu sudah beberapa kali tapi tidak diumumkan ke masyarakat. Jadi magmanya belekuduk itu 4 kali lipat dari 2010 dulu. Nah bulan Mei ini dikhawatirkan oleh banyak pihak akan karena penahannya
pancaran energi dari perut Merapi itu tinggal sangat sedikit. Kalau ini prol ya akan terjadi sesuatu. Neng kui kabeh iso dinyang nek jenengan kali Gusti Allah remember niku wau. Ngaten nggih remember ngoten niku wau. Dan lain sebagainya. Silakan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi pada tombol lonceng supaya tidak tertinggal video seputar misteri dan pembahasan menarik lainnya, dan klik tombol like juga jika sahabat menyukai video ini.